Yos, episode ketiga Boruto 2 Blue Vortex dimulai lagi. Sekarang ini Kawaki itu sudah mendekati Boruto, namun sang Otsutsuki sudah melihat terlebih dahulu Jubi ekor 10 yang menjadi target incarannya. Dia bentuk segel dua jari itu, kemampuan teknik terbang Dewa Guntur digunakan lagi dan Shin telah berganti ke area titik koordinat sesuai perintah Jippo Shinjutsu Dewa Kashin Koji. Yos, episode ketiga Boruto 2 Blue Vortex dimulai lagi. Perburuan antar takdir ini semakin mepet lagi. Waktu Boruto tidaklah banyak. Sementara itu Code yang sudah berada di markasnya, tempat titik koordinat Jubi ekor 10 berada. Dia kesakitan itu teringat perkataan Boruto tentang Jubi. Apakah iya? Jubi yang kulihat ini cuma punya insting untuk makan, dan selalu seperti itu kan? Bagaimana bisa Boruto menebaknya akan menjadi sebuah ancaman? Sementara itu Boruto yang sudah merapakkan segel itu, dia diburu-buru oleh sang kata. Cepatlah Boruto, dia sambil memejamkan matanya itu. Apa kau bisa diam sebentar saja? Aku ini belum sejago kakekku. Kawaki begitu shock melihat reaksi mulut Boruto itu. Hah? Dia itu sedang berbicara dengan siapa? Ini dia. Mata Boruto lalu terbuka di sana. Hiraishin no Jutsu Flying Thunder God. Dia menghindar dan menghilang dari pandangan Kawaki yang mendadak muncul di belakang Code. Code yang menyadari itu kedatangan seseorang, dia menoleh. Hah? Siapa itu? Apa? Boruto? Bagaimana bisa? Kok nampak ketakutan sekarang ini? Boruto tak menjawabnya, dia hanya bergegas. Woi cepat, di mana ekor 10-nya itu? Sang kata itu tiba-tiba merespon. Tidak mungkin, tadi ku yakin dia ada di sini. Boruto teringat perkataan seseorang itu, dia lalu menoleh ke samping. Ada sebuah pohon yang menjerat seseorang. Saat itu Code menyadari seseorang datang. Hah? Bak? Boruto yang sadar juga itu lalu merespon. Astaga, kita terlambat. Boruto di sini melanjutkan lagi. Hei Code, apa kau bicara dengan orang yang terikat di pohon belakang itu? Namanya Bakkah yang kau maksud? Ketahuilah, ini bukanlah Bak lagi. Yang kita hadapi sekarang ini adalah Shinju. Apa? Bagaimana bisa? Tiba-tiba serangan datang, Boruto terdorong hingga menabrak bebatuan tersebut. Di sini dia masih menahan menggunakan tangannya itu ya, dan Shinju itu berkata, datang ke sini sendirian. Apa kau ingin ikut pesta Otsutsuki Boruto? Dengan gerak kilat tersebut, Boruto itu menggunakan segel Raiton. Serangan itu membuat efek sengatan listrik sangat besar ya. Ego Jubi itu nampak kesakitan, mundur sebentar di sana, lalu menyerangnya lagi dengan semacam akar mirip mulut ular tersebut. Boruto itu melesat menghindar menggunakan Hiraishin dan sudah di samping Code itu. Code tiba-tiba tergeletak lagi. Apa ini? Di saat seperti ini aku tak berdaya sama sekali. Ini di luar dugaanku. Nah, Boruto yang melihatnya lalu berkata, akan kujelaskan nanti. Dan dia lalu menyentuh dada Code itu dan mengatakan, aku sudah menonaktifkan Uzuhiko. Bersiaplah untuk bertarung. Tak ada waktu lagi menjelaskan sekarang ini. Diam dan bantulah aku sekarang juga. Aku jangan tak percaya rencana itu berubah seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan pohon yang memakan Bak itu? Tiba-tiba seseorang melesat ke atas dan berteriak, Cakra. Siapa dia? Boruto dan Code melihat ke atas itu. Seseorang itu terlihat yang paling kuat di antara yang lain ya. Dia Boruto merasakan keanehan padanya. Monster tersebut juga bagian dari Shinju. Dia lalu melambahkan, kehidupan di planet ini, kehidupan yang binasa yang hidup di planet ini menyerap semua cakra. Kehidupan yang telah kita Shinju jadikan sebagai buah cakra itu, secara alami insting kami sepertinya kita sedikit menurun karena dibangkitkan oleh dirimu. Kami akhirnya memiliki ego. Kau itu bernama Code kan? Code yang bingung melihat itu, dia bereaksi shock beneran. Ini belum berhenti sampai di situ, tiba-tiba seorang datang dari samping dan berkata, Koji yang malang, pikirkanlah kembali. Kau selalu seperti ini terlepas dari keinginanmu kan? Takdirmu memang adalah menjadi badut yang digunakan oleh orang lain dengan cara yang sangatlah menggelikan. Kau tahu, saat Code kebingungan itu, Boruto sudah diingatkan oleh sang kata. Mundur cepat Boruto, pikirkan ulang informasi ini. Ini telah gawat. Aku melihat melalui Jippoku segalanya sekarang telah berubah. Namun Boruto benar-benar kaget di sana ya. Dia sosok Ego Jubi sebelahnya juga telah muncul. Mata Boruto tak bisa berbohong lagi kagetnya. Sensei? Boruto melihat sosok Uchiha Sasuke begitu mirip dengannya. Kenangan itu, tujuan itu, dan rasa bersalah 2 tahunan lalu. Dia Boruto mematung karena terdistraksi seseorang yang mirip dengan gurunya.
tepat Ego Jubi sekarang telah muncul di hadapan Code dan juga Boruto sendiri. Nah, di sini Boruto lalu berkata kepada sang kata, "Diamlah sebentar." Dia memegangi Kusanaginya itu. Saat itu Ego milik Sasuke itu melihatnya dengan Rinnegan. Tiba-tiba dia muncul di atas bangunan kuil Jubi di atas Boruto Code itu. Ego Sasuke menyabetkan tangan menjadi sebuah bilah senjata ya. Boruto bisa menghindar di sana. Tiba-tiba tangan satunya Ego Jubi itu mengeluarkan cakra petir yang sangatlah hebat. Boruto bereaksi cepat nih. Uzoiko dikeluarkan secepatnya. Tabrakan teknik grade A terjadi di area Jubi. Momen itu membuat ledakan sangat besar ya, karena ketahuilah nakama, itu adalah Chidori 1000 burung menghadapi Uzoiko Planet. Dua Ego Jubi lainnya melihat momen tersebut. Nah, belum selesai sampai di situ ya. Satu Ego Jubi lagi menyerang keluar dari balik asap kepada Boruto dengan kemampuan transformasi seperti cakar ular. Dengan cepat Boruto bereaksi menggunakan tebasan Kusanagi yang sangatlah tajam. Krak, Kusanagi Boruto ditahan. Tiba-tiba guncangan tanah terasa di bawah area Boruto. Nah, di sini tubuhnya terlilit kemampuan seperti Doton tersebut. Boruto lalu terangkat dan semuanya menjadi kacau sekarang. Ego Jubi yang berjalan satunya adalah seorang wanita. Nah, Boruto di sini yang cukup panik, dia lalu berteriak, "Code, bantulah aku. Kau juga harus membunuh mereka sekarang." Code yang merasa ini adalah peluang, dia tersenyum sinis di sana. "Karena aku tidak melakukan apapun, terserah mereka saja. Kalau mereka ingin memakan dirimu untuk menjadi Shinju yang sempurna, ini memang terjadi secara tiba-tiba kan? Tapi rasakanlah sendiri Boruto. Itu juga tidak terlalu buruk. Satu beban di pundakku akhirnya menghilang. Sampai jumpa Boruto ya." "Beraninya kau, Code!" sang kata itu berteriak. "Boruto, sudah cukup. Cepat kau kabur sekarang dari sini. Situasi ini menjadi gawat lagi. Jika kau mati, semua ini akan sia-sia." Boruto lantas melihat ke tempat Ego Jubi ini. Dia dengan cepat menggunakan segel dua jari itu. Flying Raijin God Technique. Boruto mendadak menghilang lagi. Sementara Ego Jubi yang mirip Sasuke itu melihatnya. Salah satu Ego Jubi yang terbang itu lalu berkata, "Kau cukup beruntung, Otsutsuki Boruto, karena ego kami baru saja bangkit. Rasa keingintahuan dan keinginan mengalir deras yang melebihi naluri kami untuk memakanmu. Kaburlah kemanapun yang kau inginkan. Dimanapun kau berada di dunia ini, kau tak akan bisa lepas dari takdirmu." Nah, di sini scene lalu berpindah ya. Boruto bersandar di balik pohon tersebut. Dia lalu memegangi ikat kepala ninja gurunya yang punya sejarah panjang itu. Lalu ketika angin terasa berembus lebih kencang lagi, seseorang muncul di balik pohon itu dan berkata, "Apa kau ingin menghancurkan planet ini? Jangan terlalu gegabah seperti itu lagi." Dia Boruto menjawabnya, "Maaf, aku tadi tergesa-gesa." Pria berjubah itu melanjutkan, "Aku tidak bermaksud untuk menenangkanmu, tapi seharusnya kau tahu kalau hal ini kemungkinan besar akan terjadi kan? Apa yang kita lakukan tidaklah bisa merubahnya. Kita haruslah bertarung sampai akhir." Dia yang menoleh itu adalah Kashin Koji Nakama, pria yang terhubung pada DNA guru dari ayah Boruto itu, Jiraiya sama. Disinilah Boruto mulai menganalisa nafas dan mengangkat kepalanya melihat ke atas. "Sepertinya kau harus menunggu sedikit lebih lama lagi, Paman Sasuke." Nah, scene di sini sudah berganti lagi ya sekarang. Jika ada kekacauan perdebatan dalam markas Hokage itu. "Apa? Jadi Boruto bisa menggunakan teknik itu ya?" Kawaki mengatakan. "Tapi aku tetap bertekad untuk melenyapkannya. Otsutsuki Boruto itu tidak peduli tujuannya apa. Dia adalah musuh yang harus kita bunuh karena dia adalah Otsutsuki." Sarada menatapnya dengan jengkel dan dia lantas berujar, "Itu bukan hal yang bisa aku lakukan. Tapi aku adalah Otsutsuki yang akan membunuh mereka. Kau lihat kekuatanku ada hanya untuk membunuh mereka, Sarada. Jika tugasku selesai, aku akan hilang dengan sangat bahagia. Tapi kau tetap tak akan bisa memilih. Kau pasti akan paham juga kan?" Sarada lalu meresponnya, "Jangan konyol Kawaki. Sebagai shinobi yang bertujuan menjadi Kage selanjutnya, takkan kubiarkan kau melakukan hal seperti itu." Kesimpulanku berbeda dengan cara dia berbicara, Shikamaru. Keyakinanku bulat bahwa Boruto lah yang tahu tentang orang-orang yang dirubah menjadi pohon itu. Keyakinanku telah bulat bahwa Boruto lah yang tahu tentang orang-orang yang dirubah menjadi pohon itu. Mereka masih hidup, termasuk ayahku itu, Uchiha Sasuke. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, sini adalah bagaimana gambaran dari episode ketiga Boruto 2 Blue Vortex nantinya berdasarkan hipotesa chapternya ya nakama.
Oh ya, yang penting ya, sebagai dukungan mohon subscribe 3 channel terbaru kita juga ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk hipotesa fanfiction Boruto, Joy Boy The Library of Nika untuk bahasan One Piece, dan Shonen no Deshi untuk beragam anime shonen populer lainnya. Nah, aktifkan lonceng notifikasinya ya, berkomentar di sana, dan mari kita ramaikan semuanya. Oke, kita pengen kalian ngikutin juga di 3 channel terbaru kita tersebut. Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.